Selanjutnya untuk yang bab kedua membahas tentang proses penelitian, variabel dan paradigma penelitian. Soal nomor 1, gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Proses yang pertama yaitu rumusan masalah. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Proses yang kedua yaitu landasan teori. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Yang keempat, ada pengumpulan data. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan dua hal, yaitu yang pertama populasi dan sampel, dan yang kedua menggunakan pengembangan instrumen. Pengumpulan data yang dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, bisa menggunakan sampel. Lalu yang kedua ada pengembangan instrumen. Meneliti adalah mencari data yang teliti atau akurat. Untuk itu peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Tetapi dalam penelitian sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah pengumpulan datanya lalu dianalisis. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Selanjutnya setelah analisis data, prosesnya yaitu menyimpulkan dan memberi saran. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi jangan membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Soal yang kedua, apa pengertian dari masalah? Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Untuk yang soal nomor 4, apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Jawabannya, kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Soal nomor 5, jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama, ada rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Lalu yang kedua ada rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.
Yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Untuk yang hubungan simetris artinya suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Yang hubungan kausal artinya hubungan yang bersifat sebab akibat. Sedangkan hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik artinya hubungan yang saling mempengaruhi. Soal nomor 6, jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk yang soal nomor 7, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah inilah, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Soal yang nomor 8, sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Jelaskan dan berikan secara lengkap. Yang pertama ada variabel independen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua ada variabel dependen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Seperti yang bisa dilihat itu ada contoh dari variabel independen dan variabel dependen, di mana komitmen kerja merupakan variabel independen dan produktivitas kerja merupakan variabel dependen, yang artinya produktivitas kerja dipengaruhi oleh komitmen kerja. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, dengan kata lain memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contohnya yaitu hubungan motivasi dan produktivitas kerja akan semakin kuat bila peranan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan pemimpin kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Dalam hal ini motivasi kerja sebagai variabel independen, produktivitas kerja sebagai variabel dependen, dan kepemimpinan sebagai variabel moderator. Untuk jenis variabel yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Seperti yang bisa dilihat itu ada contoh hubungan variabel independen, moderator, intervening, dan dependen, di mana penghasilan merupakan variabel independen, budaya lingkungan tempat tinggal merupakan variabel moderator, gaya hidup merupakan variabel intervening, harapan hidup merupakan variabel dependen. Untuk yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contoh, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya pendidikan SMU dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti.
Soal nomor 9, gambarkan paradigma penelitian Anda. Ini merupakan gambar paradigma dari penelitian saya, di mana X1 merupakan kompensasi, X2 lingkungan kerja, X3 karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap Y, yaitu loyalitas karyawan. Soal nomor 10, sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, variabel penelitian yang saya gunakan yaitu kompensasi, lingkungan kerja, karakteristik pekerjaan, dan loyalitas karyawan. Soal nomor 11, lengkapi tabel variabel penelitian dan definisi operasional variabel dari jurnal penelitian Anda. Untuk yang variabel kompensasi yang bersumber dari jurnal Yati Suhardini tahun 2017. Definisi operasional dari kompensasi. Gary Dessler mengatakan bahwa kompensasi adalah segala bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Sedangkan indikatornya yaitu upah, gaji, insentif, komisi, bonus, asuransi, dan liburan. Untuk variabel yang kedua yaitu lingkungan kerja. Bersumber dari jurnal Lulut Claudia Prayakti dan Jajuk Herawati 2020 yang menyatakan Niti Semito menyatakan lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Untuk indikator dari lingkungan kerja yaitu kondisi tempat bekerja, hubungan antar personal, dan suasana tempat bekerja. Lalu yang ketiga yaitu variabel karakteristik pekerjaan yang bersumber dari Yati Suhardini tahun 2017. Ludhan menjelaskan karakteristik pekerjaan merupakan bagian dari desain tugas yang berupa ruang lingkup kerja yang memiliki dimensi macam-macam kemampuan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Di mana indikator dari karakteristik pekerjaan yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik.